masih awam boleh tanya seperti ya masih basic juga nggak apa-apa, nggak perlu malu gitu kan. Betul. Kita akan bahas apa yang udah kita keluarkan sebagai signal. Terus selebihnya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh kok ngobrol langsung. Kita buka mic sama kameranya, atau mau ngobrol di kolom komentar juga silakan. Di luar pair yang kita bahas pun nggak masalah ya, silakan. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu teman-teman kalau mau bertanya. Begitu. Mungkin kita buka dulu mulai dari apa? Aussie dulu deh. Aussie boleh, Ustaz. Aussie dulu. Signalnya baik. Secara sederhana kita bisa mengartikan bahwa kenapa sih ambilnya posisinya baik gitu. Kalau kita lihatnya untuk jangka panjang, mungkin ini masih dalam kondisi trend down, betul ya? Ini kalau kita lihatnya di time frame-nya, time frame-nya yang mana kok hilang? Boleh di bawah ini. Ya. Kalau kita lihat di time frame-nya 4, kurang lebih kondisinya seperti ini. Kalau saya biasanya pakainya cukup volumenya aja. Sini ya. Oh ini warnanya putih kayaknya. Warna apa? Pink ya? Biar unyu-unyu ya. Pink ya. Nah, ini kurang kelihatan. Tapi nggak kelihatan lah. Kelihatan lah ini ada yang join lagi. Selamat malam ya untuk siapa? Selamat sama. Ada Pak Afid, Pak Fahmi, Pak Imam, Pak Ikit, Ibu Sylvia, Pak Wawan, dan Pak Widya. Tadi ngecek doang. Iya. Oke. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di time frame 4 ini yang saya gunakan di AUD/USD, secara teknikal harga sudah mampu breakout di supportnya, dan supportnya itu terbilang support yang major ya, yaitu kurang lebih di area ini waktu dia mampu break itu. Ini masuk lagi, tapi menurut saya ini bukan masuk lagi ke area range yang sebelumnya. Ini false break bilangnya. Jadi bukan masuk lagi ke area yang sebelumnya. Jadi secara teknikal kita bisa lihat bahwa batasan terendah sebelumnya sudah dilampaui, dan harga AUD/USD ini naik ke 4. Kita bisa bilang harganya sudah membentuk rumah barunya, atau apa ya dibilangnya, base barunya gitu, base barunya di sini. Low-nya pun udah terbentuk. Kalau sebelumnya kan teman-teman bisa lihat, sebelumnya kan base-nya di sini ya. Nah yang ini harga itu naik turun di antara low sama high, atau support sama resisten di sini sebelumnya, sampai akhirnya dia mampu keluar dari zona nyaman, atau break di support, breakout maksudnya bukan itu ya, breakout di support, dan akhirnya dia bikin base baru di sini. Jadi naik turunnya kurang lebih akan ada di area sini. Walaupun secara trend overall kalau kita lihat di time frame yang besar lagi, itu masih dalam kondisi tren turun, jelas ya tuh lihat banget. Jadi kita kan nggak sejauh itu dulu untuk tradingnya. Time frame 4 dulu. Nah, di sini ini udah cukup, jadi base barunya dia di sini, dan alasan kita ambil posisi buy itu asumsinya tadi harga itu mampu break di resisten, walaupun ini belum bisa dikatakan breakout ya, baru masih retrace sebetulnya ini, jadi belum valid atau belum waktunya kita untuk euforia. Masih berharap-harap cemas. Nah ini kalau di A1 tadi udah break sebenarnya, jadi bagi kita masih jadi false break ya. Jadi nggak apa-apa, masih sesuai dengan analisa. Belum kelewatan lah istilahnya, turunnya pun masih dalam batasan yang wajar. Jadi silakan teman-teman kalau mau beli hold ya, dan masih dalam batas aman. Terutama kita kan pakai SL juga, itu yang lebih aman. Kurang lebih seperti itu, dan asumsinya kalau saya lihat ini kan saya ambilnya di time frame di Kibo H4 sebetulnya, dan warnanya putih lagi. Bagus sekali. Sorry. Apa ya, red aja ya. Nah ini Kibo, ini yang mana ya? Kok nggak ini? Kan nggak kelihatan. Bingung saya akhirnya. Oh ini. Saya ambil di time frame H4 sebetulnya ini, cuman di H1 pun ya sama sebetulnya ya, kayak gini. Harga asumsinya dia mampu naik minimal ke sini 1.8, atau kita bisa jadikan area. Asumsinya saya seperti itu, karena lihat dari technical pun
buyer masih mendominasi sebetulnya kalau saya lihat. Penurunannya pun cuma sebatas koreksi kalau kita lihat yang kecil gitu kan. Penurunannya hanya sebatas koreksi dan buyer di sini terlihat ya, candle buyer ini masih jauh mendominasi dibandingkan seller. Jadi masih cukup pede untuk ambil posisi. Yang penting lotnya aja dibatasi. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kenaikannya bisa sampai kisaran ini ya, kurang lebih di TP yang tadi kita setup ya di signal hampir kurang lebih seperti inilah, nggak jauh beda ya. Putih semua ya. Kita kasih warna apa ya, kuning ya? Nggak kelihatan. Nah, kurang lebih ke ada inilah. Kalau kesini boleh biarin TP atau boleh naikkan profit. Kalau di sini lumayan sebenarnya sekitar 50 pip. Kayak gitu itu untuk AUD. Lalu kita pindah ke cable ya. Cable itu apa, coba ada yang tahu nggak? Mata uang apa cable? Untuk mata uang apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah Berupa ucapan selamat. ucapan selamat dan brosur. Ada yang tahu cable mata uang apa? Julukan untuk mata uang apa? Untuk mata uang pound sterling. Betul sekali. Kalau Aussie kan Aussie, AUD USD Aussie gitu. Kanada loonie. Kalau pound sterling itu cable julukannya itu. Kanada loonie, kalau US dollar greenback, kalau IDR apa ya? IDR punya julukan? Gak punya. Udah. Greenback itu kayak keren. Greenback yang masih mendominasi sisa sekarang ya, US dollar. Ya. Lalu untuk GBP USD tadi kita juga keluarkan signal buy sama, walaupun harganya masih sama, belum mampu juga untuk break di resisten ya. Padahal level kuncinya cuma ini. Kalau ini base-nya masih di bawah sebetulnya. Kalau misalkan nanti mampu break di atas ini, targetnya lumayan jauh. Kalau misalnya dia mampu break di level kunci ini. Nggak ada yang ini kalau di USD. Oh, suaranya master ada feedback. Oh, sorry. Ini aku matiin dulu ya. Oh, Pak Imam, oke, makasih. Terima kasih Pak Imam. Aduh. Kalau ada Terima kasih. Kalau belum jelas, tolong dikoreksi aja ya. Kalau misalkan suara saya kekecilan atau nggak jelas, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, dikoreksi aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di apa sih namanya, di sterling atau di pound sterling ini mulai terbentuk seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan kita tonton, mungkin mulai bisa nebak mapping saya ini mau jadi apa. Plan saya kenapa ambil buy, karena saya lihat sebuah pola atau pattern ini nyampe di pas ya di 618 X ke A-nya, lalu dari A ke B koreksinya dia mampu, saya ambil yang bodinya 76.8, berarti masih masuk sebetulnya. Dan untuk ekstensinya kita bisa lihat ini teman-teman, potensi kenaikan itu ada 2 level ya. Ini pound sterling asal kuat sebetulnya, asal nggak kena stop loss duluan, targetnya jauh untuk pound sterling kalau mau dilepas TP ya. Sekali-sekali kita lepas tuh TP, jangan SL. Nah, itu. Tadi juga kita sempat setnya 100 pip nih untuk 100 pip, cuman karena kita sistemnya intraday, kalau untuk signal itu makanya kita langsung kasih TP aja. Tapi kalau misalkan saya pribadi, kalau ini valid ya TP yang saya lepas gitu, karena targetnya bisa lumayan jauh ke atas gitu. Ini polanya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman pasti familiar banget sama pola ini, sering saya gambar-gambar juga. Ada 2 acuan. BTW goldnya udah ada penarikan ya. Alhamdulillah udah running profit. Ya. Udah running profit. Sama dari kemarin. Oh iya. Nah, teman-teman, polanya atau patternnya ini harmonic trading pastilah teman-teman juga tahu lah. Master semua kalau di sini, apalagi enggak, kemarin juga kita kasih levelnya yang tinggi itu masih pada bingung kayak gitu. Ini juga sih sebenarnya udah levelnya udah level tingkat tinggi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ngikutin aja. Enggak, teman-teman tuh biasanya pada diem kayak gini karena udah jago-jago. Udah jago-jago. Udah master, apalagi itu tuh Ko Deddy tuh.
Kode di suka sama. pura-pura ya. Iya benar. Cara pasang stop loss tuh gimana? Nah itu. Padahal dia udah ilmu udah paling tinggi ya. Paling tinggi. Dari satu candlestick kode ini bisa prediksi, satu candlestick bisa buat prediksi 100 candle ke depan. Oh iya. Ichimoku aja kalah. Ichimoku aja cuma kalah. 26 candle ya. bener prediksinya. Ampun Enggak. master katanya. Kalau suka merendah. Iyalah kesini lagi ya nanti beres PPKM. Ya, kita tuh. ngobrol di sini. Kurang lebih seperti ini sih forecast-nya. Masih harap-harap cemas juga untuk GBP/USD. Stop loss belum kesentuh, profit pun masih ngambang gitu kan, masih belum. Sama kayak Aussie, kecuali UJ, cuman sayangnya USD JPY tadi saya nggak share sebagai signal, cuma share ininya aja ya. Apa sih? Mappingnya aja ya. Mappingnya aja. Cuma share mappingnya aja, sayang banget kalau UJ. Padahal UJ itu tadi stop loss-nya saya cuma 21 pip. Cuman takutnya kebanyakan karena udah ada 3 signal juga ya. kalau ini basic banget UJ mah. Asumsinya cuma berdasarkan ini aja, SBR. Terus baik. Ini kan sebagai supportnya ya dulu. Diuji, di break sini, berarti si mantan support ini berubah menjadi resisten. Dan sekarang kemungkinan mantan ini bikin ulah. Nah, tadi sempat ngajak balikan nih mantan ini. Ngajak balikan. Mau ngajak balikan ke sini. Dia ditolak. Ditolak katanya. Makanya itulah yang namanya mantan bikin ulah. Cuman kalau di sini ya bisa jadi profit gitu. Kurang lebih basic banget kalau ini, kalau UJ nggak ada yang aneh ya. Saya cuma berdasarkan ini, dan tadi cuma mappingnya cuman mapping aja yang kita keluarkan di grup, nggak sama signal, takutnya kebanyakan soalnya. Tuh. Ini udah running ya, karena tadi selnya di pucuk banget ya ini. Kodedi kalau nggak salah ya, Kodedi sama Pak Atang punya kok akun investor saya, jadi bisa lihat juga posisinya. Sekarang pun masih floating juga kok, sama enggak, BU masih floating minus, Aussie masih floating minus. Sau kayaknya udah double. Kalau Master Chef. Itu mah rahasia. Oh rahasia dapur katanya guys. Oh iya ya. Alhamdulillah Berapa nih? udah running, di signalnya udah running 4 poinan. Cuman saya kemarin masih minus sebetulnya kalau akumulasinya di GBP, JPY sebenarnya. Kemarin saya ambil buy, ambil sell udah dijemput sama Master Widi. Saya diajakin nonton video di TikTok. Jadi baru naik, nggak sempat di close gitu kan. Akhirnya sampai pagi tadi kalau nggak salah baru saya close minus. Jadi masih harus bekerja keras untuk nutupin minus hari ini, tapi saya berharap banyak di SAU. Kalau SAU mungkin ini sama Master Widi udah ya? Udah. Parah Master Widi ya. Iya, saya digodain, disuruh liatin video yang goyang-goyang itu di TikTok. Goyang. Jadi saya nggak sempat nge-close posisi kan akhirnya. Ini kurang lebih seperti ini ya, sama sih. Ini pakai ekspansi ya, pakai ekspansi dan secara trennya di time frame kecil pun ini sudah bentuk tren naik sebetulnya, teman-teman tinggal follow aja. Dan ini sempat flash semalam tuh, pasti ada yang buy itu pasti panik kalau panik karena ini aja tiba-tiba balik lagi. Kalau saya di rumah emang lagi agak ada kesibukan. Saya juga punya buy di sini kan, yang ini hari ini masih di hold kan, itu banyak kemarin pas di sini. Itu sempat ketarik juga sama ke sini. Cuman kebetulan pas saya nggak lihat, jadi asik-asik aja gitu kan, pas lihat udah di atas lagi. Jadi ya udah gitu kan, udah rezekinya sampai sekarang di hold. Nah, kalau teman-teman ada yang lihat akun saya tuh punya 2 posisi buy di gold, di XAUUSD. Yang satu kurang lebih di sini, di bawah ini, yang satu lagi baru yang tadi ya, yang buy limit, itu baru pembukaan. Nah, kalau yang buy limit ada TP-nya sama yang kayak yang kita di-share di grup. Tapi kalau yang di bawah sini, rencana saya mau pasang stop loss plus, SL plus gitu. Karena target profit saya di sini, teman-teman, kalau untuk yang satu posisi lagi. Mudah-mudahan sesuai harapan ya, kurang lebih di area ini, 18.40-an lah. Gitu. Kalau yang satu lagi mah ya adalah di grup untuk TP-nya ya, gitu. Tuh. Seperti itu. Itu mungkin. Nah, teman-teman, giliran teman-teman kalau ada yang mau tanyakan boleh yuk. Boleh.
Untuk XAUUSD ya, mappingnya masih sesuai sama yang Ada yang punya posisi, boleh silakan mangga dikonfigurasikan. Ada yang mau bertanya teknik, ada yang mau bertanya tentang apapun itu silakan. Jangan sekali lagi jangan sungkan dan ragu kalau mau bertanya aja tentang apapun itu. Gitu. Ini posisi saya masih running. Wih, mantep dong. Masih minus. Ini posisi saya teman-teman. Takutnya disangkain bohong ya. Ini serap kayaknya. Serap. Sip. Masih Apa ya? juga, masih minus Kayak gitu. tuh. Masih minus juga posisi saya dan masih harap-harapnya Mas sama. Sekarang masih running sesuai yang tadi ada di signal. Jadi kita bisa tunggu aja. Kalau tidak sesuai kita udah punya stop loss. Kalau sesuai alhamdulillah itu udah rezeki. Baru udah 3 poin, mana nih? Ini udah lebih 3 poin loh. Biasanya Mas Imam nih biasanya. Imam. 3 poin cut. Saya ini kalah loh gercepnya. Hadir katanya gitu. Iya. Udah di cut belum? Pak Imam? Kayaknya udah yakin saya. Udah dong gitu kan. Udah. Belum dibilangin juga udah. Kayak gitu. Rajin ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah cukup, udah merasa cukup, ya nggak apa-apa. Yang terima profit. Ya betul. Kayak gitu teman-teman, nggak banyak yang kita share malam ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kayak gitu. Mungkin dari Master Widi ada tambahan atau pair yang lain di luar yang kita bahas juga kalau ada yang bertanya tanya aja. Boleh. Yuk. Store dulu 3 poin ke Bunga. Wih, mantap. Ini mantap si Imam ini. Nah, ibu negaranya yang jadi pertanyaan yang mana? Negaranya banyak sekali. Saling menguatkan. Ini apa? Motonya saling menguatkan. Ya, Jadi gitu. silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan sambil nunggu. Mungkin dari Master Widi ada tambahan ya. Boleh. Nah ini kita bahas yang kemarinnya ada sempat penurunan, lalu dia dibalas lagi 1 candle penuh di H1. Ini ngeri banget kemarin sebenarnya. Itu masih kalau menurut saya itu adanya apa ya wave saw gitu kan. Kalau di gold itu udah biasa kayak gitu. Jadi udah break support. Ini udah break support sebenarnya kemarin tuh kan. Udah break support tapi dia dibalas lagi. Nah, kayak gitu. Ini kan ini di sini juga udah kita bisa. False break juga itu. Kayak gitu. Nah, kita perbesar ke time frame-nya H4. Nah, ini dia jadi ngekor spike gitu, jadi spike wave saw gitu. Banyak ngekor kayak gini. Kalau di gold ini udah biasa sih sebenarnya gitu. Kemarin kalau pada buy juga kan sebenarnya kan ya. Ada posisi buy juga di grup privat ya. Ada kayak gitu. Itu panen juga gitu. Panen alhamdulillah kayak gitu. Ini masih Ciambi udah di close belum soalnya? Jadi guys, ini udah nggak ada. Banget ya. Nanti fundamental CPI gimana Master? Oke, boleh Master Syam. Kita cek dulu dan kita share ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Oke, untuk hari ini tadi udah sempat saya bacakan juga jam 19.30 atau jam setengah 8, jam 7.30 ya. Coba dibuka amplopnya. Nah, teman-teman kalau nggak tahu amplop, nah ini amplop. Yang pertama ada CPI Montmore. Ini kita lihat visual efeknya aja langsung. Yap. Gitu. Actual greater than forecast is good for currency. Artinya bila mana angkanya lebih besar daripada forecast atau prediksi yang tengah-tengah itu yang 0,5, misalkan angkanya jadi 0,7, 0,8, artinya positif dan mata uangnya kemungkinan akan menguat. Tapi ketika dirilis, kalau nanti ketika dirilis ternyata angkanya malah lebih kecil daripada forecast atau lebih kecil daripada 0,5 ini, misalkan di sini nanti keluarnya tuh 0,3 misalkan, artinya tidak bagus untuk mata uang dan mata uangnya bisa melemah. Walaupun sebenarnya yang bikin saya was-was ya ini sebetulnya. Kenapa? Karena dilihat dari beberapa rilis yang sebelumnya dari tanggal 10 Juni, 12 Mei, 13 April, 10 Maret, dan 10 Februari, rata-rata rilisnya itu positif. Adapun yang negatif bukan negatif sebetulnya, tapi memang sama banget dengan rilisnya kayak bulan Maret nih. Forecast-nya 0,4%, dirilis 0,4, sesuai banget gitu kan. Jadi ke mata uangnya pun ya stagnan lah biasanya. Stagnan. Ini pun 0,3, rilisnya 0,3 juga sama. Ke mata uangnya juga stagnan, nggak naik, nggak turun. Nah, tapi semakin kesini semakin menunjukkan perubahan. Pada bulan April, tanggal 13 April ya, ini bagus. Angkanya keluar lebih bagus daripada forecast. 0,5
ternyata keluarnya 0,6. Ini juga sama, ini bagus banget dan waktu itu menguat banget gitu. Ini forecastnya 0,2, rilisnya 0,8. Ini pasti menguat banget seharusnya ke mata uangnya. Nah sekarang, tapi agak berat masalahnya, sebelumnya 0,8, forecastnya menurun. Nah, kalau misalkan kayak sekarang lagi, misalkan 0,6 gitu kan, itu bisa menguat sebetulnya. Cuman kalau ini, para analis pun sudah memprediksi bahwa tidak akan ada perubahan yang signifikan secara angka atau persentase. Dari 0,6 hanya akan berubah 0,1 jadi 0,5 gitu. Kalau di sini ternyata rilisnya 0,5 juga, itu mata uangnya kemungkinan besar menjadi stagnan atau malah jadi melemah malah si mata uang USD ini. Kalau nanti rilisnya di angka 0,5. Apalagi kalau 0,4, 0,3 atau sekian lebih kecil, itu kemungkinan akan terjun USD-nya, US dollar-nya. Berarti kalau di Saudi dia bisa ngangkat buat terbang. Tapi kalau misalkan dirilis 0,8 atau 0,7 misalkan di sini di aktualnya 0,7 ke atas lah, itu kemungkinan akan menguat USD. Tapi bukan untuk trend kalau menurut saya ini. Jadi cuma sekedar lonjakan harga. Tapi kalau lonjakan harga ya di Saudi ya lumayan juga ya kalau di emas gitu. Jadi kita harus tetap waspada. Jadi kalau teman-teman ada yang di emas tadi udah running profit, mau diamankan, silahkan amankan aja gitu kan kalau mau diamankan ya. Nggak mesti nunggu hit factory kok. Kalau sekiranya udah cukup, amankan itu bijak. Begitupun sebaliknya ketika kita sedang dalam kondisi floating minus. Kalau sekiranya minus itu udah nggak wajar gitu kan, atau udah kelamaan, atau misalkan udah menyadari oh ini terjadi kesalahan, oh ini udah nggak valid analisanya, sangat bijak banget kalau kita di situ berani untuk cut loss sebelum memang menjadi besar gitu. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan rencana kita gitu. Itu mungkin kurang lebih kalau dari CPI ya, teman-teman. Di core CPI-nya pun kurang lebih sama seperti itu. Nah, coba kita lihat ke market. Saya nyuruh close ke orang, saya sendiri nggak dilihat ya. Apa saya juga cut aja gitu. Mungkin cut aja ya. Saya juga teman-teman mau di-cut posisinya. Untuk yang posisi buy-nya yang satu di $80 lumayan lah buat jajan besok. Ya, gitu. Buat beli bensin. Jadi teman-teman yang tadi udah ikut sinyalnya di kelas boleh mungkin diamankan. Kalau merasa udah cukup bisa dipesakan dulu lah. Kalau bahasa Sundanya itu dipesakan lah, gitu. Sakuan lah. Teman-teman, karena tidak ada yang bertanya, jadi saya nggak akan kasih signal ya. Karena ada sinyal juga kan masih running. Ya, karena memang masih ada yang running juga sih. Betul. Saya nggak mau nambah beban di akunnya. Biarkan yang berjalan dulu sesuai rencananya. Kalau nanti itu udah diliput, signalnya gampang. Kalau kita bisa cari lagi, bisa mapping lagi gitu. Yang penting kita jangan terlalu bernafsu, tetap dibatasi juga tradingnya, jangan terlalu ngebut-ngebutan juga ya. Ini apa? Aussie ini udah ada udah ada dorongan buat ke atas ya, semoga aja sesuai. Ini tinggal nunggu rilis newsnya sebetulnya. Iya. Kalau rilis newsnya negatif USD-nya nanti itu bisa sangat mendorong sebetulnya. Bisa jadi triggernya, bisa jadi pemicunya si Aussie, GBP USD sama XAU terbang gitu. Cuman sayangnya XAU USD ini terbang duluan dia. Udah ada impact ya ke pasar ke goldnya. Oke, 2 poinan lagi menuju TP ya untuk sahurnya. Saya plot TP-nya tuh di 18.15.20. Sedih ya? Sedih. Udah di close terbang. Nggak apa, udah aman. Udah aman itu nggak apa-apa lah. Gitu ya? Disesali juga gitu kan. Line horizontalnya ya, take profit kita tuh. Iya, yang ini. Jadi risk to reward-nya masuk lah gitu. Okay. Tadi stop loss-nya 50 pips, tuh ini untuk take profit-nya 70 pips. Tadi udah disempet dibahas juga di grup kelas Ticket Make Education Class. Alhamdulillah udah hari ke-7 ya Master Syam. Alhamdulillah lancar. Teman yang ada di grup Ticket Make Education Class mungkin nanti besok bisa ketemu lagi. Dan tadi sempat juga dibahas tentang risk to reward dan money management, kayak gitu.
Mungkin seperti itu aja teman-teman ya untuk malam ini. Selanjutnya kita bisa fokus dulu beberapa menit ke depan. Teman-teman juga disarankan untuk pantau dulu karena ada rilis news. Perhatikan kondisi akun masing-masing, cek pastikan masih dalam keadaan yang cukup sehat akunnya. Dan selebihnya nanti kalau ada yang floating atau ada yang keseret karena news, nggak usah ragu, silahkan konsultasi aja di YouTube ya, seperti itu. Itu aja mungkin ya. Itu aja Oke. kayaknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, yuk kita sharing sebelum ditutup nih. Jadi my limit kita tuh di 18, 820 ya. Terus ini di sini. Coba aku kalau nggak kebal gitu. Kayak gitu. Lalu untuk stop loss-nya di 18.03. 18.03.20. Area. Di sini. Nah, kayak gini kan mappingnya. Jadi udah si trendline atas ini, si trendline ini ya, yang hijau ini udah di break, tas di break. Lalu ya pasti banget ini akan bikin kepala cangkulnya. Kepala cangkul itu apa sih? Saya sering bahas kepala cangkul kan kayak itu. Itu kepala cangkul itu yang saya maksud sebagai koreksinya, secondary reaction-nya kayak gitu. Jadi ini udah breakout nih, si harga di sini nih, di sini kan. Jadi jangan langsung terburu-buru di follow juga buy-nya kayak gitu. Biarin dulu dia bikin dulu secondary reaction-nya atau kepala cangkulnya, nah kayak gitu. Nah ini kan kayak kepala cangkul kan ya, meresap ini kayak kepala cangkul kan, kepala cangkul. Kayak kepala ini. Nah kepala Arin, ini kan kepala cangkul. Ini Screen-nya itu. mana? Oh, screen-nya. Sebenarnya aku jelasin ya. Orang-orang kayaknya pada bingung. Ini baru kepala cangkul kan kayak gitu kan. Oh, juga bingung kan ini jelasin apa. So, screen-nya masih diporek. Masih dia. Aduh, mohon maaf. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Kenapa saya ambil buy limit? Nah ini yang pertama reasonnya tuh dia udah harga ini udah breakout di trendline yang warna hijau ini, trendline atas ini. Jadi kan ini area breakoutnya nih, tas breakout. Lalu teman-teman jangan langsung di follow buy-nya, ya tunggu dulu ngayun dikit atau bikin kepala cangkulnya. Kepala cangkul itu ya disebut sebagai secondary reaction atau koreksinya. Jadi si harga tuh nggak langsung naik juga ke atas gitu. Ada kalanya di mana fase-fase koreksi seperti ini. Nah ini nih, ini badan cangkulnya dan ini kepala cangkulnya, ya gitu. Nah ini yang warna merah ini kepala cangkul. Kayak gini kan? Nah, ini badan cangkulnya. Ini mau Dan ini yang merah kepala cangkulnya. cocok tanam. Bener kan, ini sepakat nggak teman-teman kalau kita namainnya kepala cangkul, badan cangkul dan kepala cangkul. Kok saya diketawain ya, nggak apa-apa lah kayak gitu. Saya malah mirip kepala kadal ini. Jadi bebas ya teman-teman ambil positifnya. Tujuannya sih sebenarnya mau menamai itu apa, karena di setiap komunitas atau tempat pun bisa jadi ini udah ada namanya masing-masing, cuman bukan satu pakem atau acuan pasti, cuman biar kita gampang ingat aja gitu. Oh kalau terbentuk pola yang bentuknya seperti ini berarti potensi kedepannya itu seperti apa, itu yang harus kita selalu ingat. Kayak misalkan candlestick aja ada puluhan candlestick atau mungkin ratusan candlestick namanya tuh. Tapi kita minimal tahu secara garis besarnya aja. Ada candlestick dorongan, ada candlestick penerusan, kayak gitu. Jadi
contoh pola seperti ini, teman-teman mau panggilnya itu pola apa silahkan sebenarnya, bebas gitu. Tuh, kalau kata Pak Imam mah useup katanya. Useup, Useup apa? udah disel. Saya belum di close, biarin lah. Ini bagus banget nih ausinya. Kalau close candle-nya dia mampu berbentuk seperti ini. Penasaran saya jadi pengen nunggu dulu rilis newsnya aja lah. Itu udah hit TP belum? Close profit aja di grup. Boleh. Close profit aja. Soalnya biar aman dulu, kan ada news tuh. $15.15. Kita tunggu rilisnya saja ya teman-teman ya. Boleh. Nanggung 5 menit lagi. Biar kita bisa cek aktualnya seperti apa. Mudah-mudahan sih rilis newsnya mendukung posisi yang kita punya saat ini. Tuh. Sebentar ya teman-teman. Kita juga harus mantau juga akun kita sendiri ini. Takutnya kayak kemarin kita speak up ngobrol pas di live trading ya. Bah ini saya pas lihat akun saya kok cuma satu posisinya gitu. Sedih juga. Sedih juga kayak gitu. Jadi mau ditungguin sampai rilis atau kita lanjut aja di kelas? Lanjut di kelas nggak apa-apa. Tinggal 4 menit lagi. Iya ya. Nggak apa-apa dilanjut di kelas aja ya teman-teman. Karena ini juga mulai banyak yang ini ya. Mulai banyak ya konsultasi, banyak yang punya posisi Ya. di pair yang di luar kita sarankan. Jadi intinya kita balasin dulu ini aja. Kita kalau ada apa-apa sekali lagi silahkan di grup ya, Mas Asuka. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan Amin, ya doa Allah. kita buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat ya, diberikan kelancaran juga dalam setiap aktivitasnya, dan kita berdoa bersama-sama biar pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa normal lagi aktivitas. Di sini juga kita benar-benar bisa buka lagi untuk edukasi, bahkan kita juga bisa tur lagi seluruh Indonesia kayak tahun 2018-an, biar kita bisa ketemu langsung sama teman-teman yang nggak bisa datang sini. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya Allah. Saya Syam dan ini Kepala Cangkul. Kepala Cangkul. Usep. Saya ganti sama Usep. Oke. Saya Syam dan ada. Saya Widiansyah Muhammad Kahfi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Syam dan ini